Apa yang Anda lakukan jika saat Anda mengklik situs Anda, tapi yang muncul di iklannya adalah iklan kompetitor atau iklan yang menyerupai situs Anda? Nah, untuk itulah video ini dibuat. Saya Victor, pakar produk dari Google Ads Indonesia. Hari ini saya akan bahas terkait dengan pertanyaan yang ada di forum komunitas Google Ads. Jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar Google Ads, jangan lupa ya tulis di forum ya. Kalau pertanyaan menarik, saya akan buat videonya. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan si Abang Darren ini ya. Jadi Darren ya. Jadi ada optimasi keyword untuk atasi situs palsu. Darren bertanya gimana cara ngatasinnya, biaya yang dibutuhkan berapa, strategi untuk berantas situs palsunya. Oke, saya akan kembali ke konsep dasarnya dulu bahwa di Google Ads kita boleh membidik situs kompetitor kita. Artinya ada beberapa orang atau beberapa pengiklan yang akan bidding keyword kita. Yang pertama adalah orang yang produknya beda, jadi dia mau tarik benar-benar audiens kita ke situs mereka. Ada orang yang produknya sama, jadi sama-sama jual produk yang sama. Misalnya Anda distributor aki misalnya, ya mereknya sama, ya Anda mau tarik audiens kita ke produknya dia. Yang ketiga adalah yang benar-benar situsnya menyerupai atau kita bisa bilang cloning atau bisa bilang palsu lah gitu ya. Jadi dalam hal ini ada begitu banyak kriteria. Intinya di Google Ads bidding kata kompetitor itu boleh selama kata-kata kompetitornya itu tidak boleh di dalam ad copy. Ya, jadi misalnya mereka ngebidding, kalau saya di Doxa Digital gitu ya, mereka taruh di kata Doxa Digital di ad copy-nya mereka, nah itu nggak boleh. Ya, apalagi kalau kita udah trademark atau copyright gitu ya. Nah, solusinya gimana? Kita ambil contoh aja karena tadi saya ngomong aki, saya sudah siapin sini materinya adalah misalnya soal shop and drive. Ya, ini adalah salah satu bengkel populer, jaringannya di Indonesia banyak. Ya karena jaringannya banyak, yang bidding juga banyak gitu ya. Jadi kalau Anda lihat sendiri di shop and drive, ada situs kompetitor yang jual aki yang sama kayak shop and drive jual. Ada situs yang namanya mirip, nama produknya mirip tapi bukan nama dan produk yang dijual shop and drive. Ada juga kayak gitu. Ya. Tapi ranah ini saya tidak akan bahas tentang ranah hukum dulu ya. Jadi saya akan membahas ranahnya lebih ke pengiklan aja ya. Oke, kita ambil contoh shop and drive. Ya kalau Anda dan saya adalah shop and drive, kita mau coba telaah dulu ya. Bagaimana menang di keyword ini. Nah, kita mesti tahu dulu keyword kita tuh yang cari berapa banyak. Oke, saya akan masuk ke Google Ads. Ya, di Google Ads kita bisa lihat di sini ada 18.100 pencarian setiap bulannya rata-rata. Ya, dengan biaya top bidnya di 26.000. Nah, ini kita ngomong yang paling agresif dulu ya, strategi paling agresif. Ya, jadi kata-kata brand shop and drive yang ngebit tuh banyak banget. Ya, sampai biaya kliknya tuh mahal banget. Ini biaya brand keyword aja bisa semahal ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, sekarang pertanyaannya saat kita udah tahu brand keywordnya semahal ini, kita menangnya seperti apa? Oke, yang pertama adalah karena Anda adalah brandnya, ingat ya, Anda dan saya sekarang misalnya shop and drive. Berarti kita punya advantage di satu hal. Ya, advantage kita adalah kita bisa dapat quality score yang bagus, ad relevannya bagus, CTR-nya bagus, karena kita keyword brand dan kita taruh brand di nama kita. Nah, saingan terbesar kita adalah orang-orang yang pakai domain ada kata-kata shop dan drive-nya, karena mereka berarti nama perusahaan mereka bisa taruh di ad copy, tidak melanggar hukum gitu ya. Nah, jadi saingan kita adalah situs-situs yang pakai nama domain yang sama. Apakah itu bisa diberantas? Sebenarnya ada, bisa ya, karena Darren tadi nanya ya, ada dua cara untuk memberantas situs gini kalau itu diterima Google ya. Ada copyright removal sama ada trust and safety, nanti saya akan berikan di video ya. Saya akan berikan di akhir ya. Tapi saya jelaskan konsepnya dulu ya. So, shop and drive 18.100, 26.987 rupiah per kliknya ya. Jadi kalau kita mau agresif, anggap aja kita punya 27.000 atau 30.000 lah biar gampang hitungnya ya. Jadi yang kita set adalah kita target shop and drive keywordnya, keyword kita sendiri, kalau bisa di exact match ya. Kemudian kita bidding ya. Setelah kita bidding, kita lihat berapa impression share-nya
Nah, dari impression share itu tinggal dihitung. Misalnya impression share kita paling gampang 10%. Berarti kalau kita mau, ya 100% lah, kalau kita mau 90% gitu ya, berarti kan tinggal kali 9. Ya. Jadi saya ambil contoh ya. Biar hitungnya mudah, kita pakai AI ya. Jadi di dalam Google Ads misalnya biaya iklan sudah habis 1 juta. Misal ya. Dapat impression cuma 10%. Biaya kliknya tadi Shop and Drive 27.000, ya kita 30.000 lah. Nah, saya mau target 90% impression share. Harus di apa? Harusnya sebenarnya siapa itu namanya di gross up ya, di gross up. Nah, ini kalau orang finance biasa tahu nih cara nge-gross up gimana. Oke, jadi saya klik di sini. Ya, target impression kita 90% ya dibagi sama impression share sekarang, yaitu 10%. Berarti kita harus naik 9 kali. Ya. Jadi budget targetnya adalah 9 juta. Ya, kalau Anda habis 1 juta, ya impression cuma 10%, berarti tinggal dikasih 9. Nah, ini hitungan kasarnya. Ya, hitungan kasarnya tinggal dikali 9 aja. Ya. Jadi ini adalah budget yang dibutuhkan untuk dapat 90% share. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan bidding, kita butuh lihat yang namanya auction insight atau kita tandingnya tuh gimana. Ya, jadi setelah kita setting bidding, harusnya quality score naik karena kita pakai keyword brand, kita harus tahu juga sekarang biddingnya. Ya, lawan kita siapa aja. Ya, jadi kita lihat dulu nih, ada beberapa matriks yang menarik. Yang pertama adalah impression share. Artinya kita sama kompetitor kita itu berapa persen gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di data saya, ini datanya saya blur ya. Ini kompetitor kita dapat 65%, kita cuma dapat 30%. Ya. Jadi dia akan muncul lebih banyak daripada kita. Nah, itu tinggal nanti kita mau scaling tuh. Ya, kita siap scaling berapa? Sama yang paling penting lihat di sini, absolute top of page rate. Ya, artinya apa? Pada saat kita bisa auction, ya, kompetitor tuh berapa persen masuk, kita tuh berapa persen masuk di top 1. Ingat ya, kalau kita mau owning brand, berarti kita harus di top 1. Oke, selanjutnya adalah outranking share, yaitu berapa persen iklan kita ngalahin iklan mereka pada saat kita muncul dia enggak, atau pada saat muncul bareng. Nah, tuh outranking share, jadi kita outrank mereka, baik mereka kalah posisi atau mereka nggak muncul ya. Ya, ini cuma 13%, artinya kita masih kalah nih secara auction ya. Ya. Nah, kemudian position above rate. Position above rate ini sedikit beda. Jadi position above rate ini adalah saat kita muncul bareng ya. Jadi dua-duanya muncul, dia ngalahin kita berapa persen atau kita ngalahin dia berapa persen. Dia ngalahin kita cuma 58%, berarti mendominasi. Jadi dua matriks ini ya adalah mengindikasikan bahwa situs kompetitor ini, ya, situs kompetitor yang kita highlight ini mendominasi pasar auction ya untuk kampanye yang kita lagi analisa. Ini kan ada kampanye ya. Nah, dia munculnya 68%, 58% ya, ngalahin kita. Sementara kita ngalahin dia saat iklan dia kalah atau nggak muncul cuma 13%. Ya. Sebagai kesimpulan, intinya ada dua cara, ada dua step ya, ada dua fase. Fase pertama adalah fase optimasi, yang kedua fase monitoring. Ya, kalau kita udah menang di absolute top, berarti kita butuh optimasi untuk budgetnya aja. Jadi kira-kira itu adalah dua elemen yang perlu Anda pikirkan. Nah, terkait dengan pelapor iklan gitu ya. Oke, yang pertama, cara paling mudah adalah kita lihat iklan yang berjalan. Saya beri contoh ya. Tapi ini contoh ya. Ya, kita tinggal klik di sini. Klik titik 3, kemudian di sini pilih laporkan. Ya, sesimpel itu. Nanti tulis kenapa mau dilaporkan. Gitu ya. Jadi pilih pakai menu laporkan. Kalau Anda yakin bahwa situs ini nggak benar. Ya, tapi kalau karena persaingan, percuma Anda laporkan. Ya, jadi dia ngelihat, oh ini beda kok, semua beda, semua jelas, tidak mungkin dihapus. Tapi kalau Anda lihat ini benar-benar menipu, laporkan. Ya. Yang kedua adalah kalau mereka pakai copyright Anda. Ya, jadi misalnya Anda foto produknya dicomot gitu ya. Nah, itu bisa juga. Itu yang kedua, laporkan di DMCA Search. Nah, ini linknya ada di bawah nanti ya. Oke.
ini adalah dua cara untuk kita lapor kalau ada konten yang bermasalah, terutama terkait dengan produk kita atau brand kita. Ya, semoga video ini ditonton oleh Darren ya, dan bisa membantu juga pengiklan lain untuk menang di keyword owning mereka. Saya Victor. Kalau Anda ingin ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Kalau Anda punya pertanyaan dengan Google Ads, jangan lupa ada forum komunitas Google Ads, kalian bisa isi di sana. Nanti saya dan beberapa pakar produk akan bantu jawab. Ya, jangan lupa like video ini, share buat teman-teman yang membutuhkan, dan subscribe ya, karena ini akan membuat motivasi saya dan tim untuk bikin video lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.